Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raffi Ali Nurgolanda dengan NIM 23021110051. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang pengerjaan tugas mata kuliah jaringan komunikasi data tentang routing protokol. Oke, langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita membutuhkan beberapa hal yaitu PC and device, lalu ada switch, router, dan access point. Oke, kita akan setup dulu untuk PC-nya. Ini kita membutuhkan 12 PC. Ini juga butuh router. Oke, kita akan setup untuk kabelnya. Ini membutuhkan straight through. Net zero ke mempercepat, saya akan otomatisasi saja untuk cabling ini. Next, kita membutuhkan serial DTE untuk router ke router. Bisa juga digunakan serial DCE-nya. Kalau DCE itu membutuhkan clock rate-nya, kalau DTE tidak membutuhkan. Tapi di sini saya akan menggunakan serial DTE saja. Karena di sini saya akan melakukan static routing. Ini juga. Next kita butuh laptop. Nah, di sini laptopnya perlu dimodifikasi agar bisa menerima wireless connection, di mana untuk portnya ada yang perlu kita ganti. Di sini dapat dilihat bahwa untuk interface dari laptop ini menggunakan fast Ethernet yaitu koneksi kabel, tapi di sini kita membutuhkan wireless agar bisa digunakan di access point. Di sini kita bisa untuk mengganti untuk port Ethernetnya ini menjadi port wireless dengan cara seperti ini. Pertama dimatikan dulu untuk laptopnya, lalu di drag ke sini. Lalu kita ganti menjadi WPC 300N untuk wireless dari laptop itu sendiri. Kita coba nyalakan untuk laptopnya. Dan next, kita akan men-set IP-IP dari PC ini. Kita akan memberikan dulu untuk IP-nya agar kita tidak lupa. 192.11. Oke, langsung saja kita setup untuk IP-nya di PC. IP configuration 192.11.4.4, enter. Subnet masknya default, terus default gateway-nya 192.11.4.1. Oke, ini sudah. 192.11.4.5 subnet mask default 192.11.4.1.
Oke, untuk setup IP-nya mungkin sudah selesai. Untuk laptop ini akan digunakan DHCP untuk IP-nya. Oke, next mungkin sebentar kita membutuhkan access point di sini. Tadi saya melupakan untuk access point-nya. Di wireless terus access point PT. Nah, kita hubungkan dengan copper straight through di sini. Pas Ethernet 1 ke copper straight through. Baiklah, selanjutnya setelah kita sudah men-set untuk IP PC-nya, di sini kita akan melakukan setup untuk routernya. FA0 on, FA0 FA1. Oke, kita akan masuk ke router. Lalu untuk CLI-nya kita akan enable terus configuration terminal. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke interface pas Ethernet dulu. Pas Ethernet 00 untuk router pertama. Lalu kita akan set untuk IP address-nya sesuai dengan default gateway yang sudah kita buat. 92.11.4.1 default gateway di sini. Oke, next kita akan pilih subnetnya. Subnetnya menemukan 255.255.255.0. Oke, kita akan mau shutdown dulu untuk mengaktifkan interface-nya. Langsung kita exit dulu untuk interface-nya. Lalu kita akan masuk ke fase Ethernet 2. Fase Ethernet 01. Terus kita akan untuk router yang kedua, lalu kita akan men-set IP address-nya. 2.11.5.1.0. Mau shutdown juga. Next, kita akan masuk ke router kedua. Kita akan set up IP address-nya juga. IP address-nya di sini untuk switch-nya saya akan berikan untuk access point-nya saya akan berikan default gateway 192.168.1.1. Jadi untuk default gateway-nya adalah itu 2.168.1.1.
Untuk subnet masknya yaitu seperti biasa untuk IP kelas C. Oke, untuk nextnya kita akan melakukan routing. Nah, di dalam routing ini kita harus melakukan mengeset IP dari serialnya itu sendiri. IP dari serial kabel ini. Oke, untuk yang pertama, untuk serial ini saya akan memberikan notasi dulu agar kita tidak lupa untuk IP serialnya. Di sini saya akan berikan IP 20.0.0.1. Terus di sini 20.0.0.2. Next adalah 20.0.0.1.1. 20.0.0.1.2. Terus di sini 20.0.2.1. Oke, lalu di sini adalah 20.0.2.2. Oke, next kita akan lakukan routingnya itu sendiri. Di sini saya akan menggunakan static routing. Di router pertama, di sini saya akan mendefinisikan untuk IP serialnya dulu. Kita akan masuk ke interface dari serial 2.0 untuk yang di router 1 serial. Oke, untuk IP addressnya yaitu 20.0.0.1. Kita akan gunakan subnet mask per 24 untuk 10 host. Shutdown. Oke, next kita akan lakukan routingnya. Di sini kita bisa menggunakan command IP route untuk melakukan routing ke misal ke IP 186.3.2.0 untuk semua IP 186 ini. Jadi untuk IP 186 ini dia akan masuk ke dia akan mengenali semuanya yang di sini. Terus kita definisikan untuk subnetnya. Lalu kita definisikan kemana nih routing ini mau berjalan, yaitu ke port 20.0.0.2 ini sesuai dengan IP serialnya yang akan kita set nantinya. 20.0.0.2. Oke, next kita akan ke 186.4. Ini sama untuk rutenya. Next kita akan ke yang router ketiga. Pertama adalah IP root dari 11.2.3.3.0. Terus sama juga subnetnya dan jalurnya juga sama, yaitu ke rute 2, dulu, ke rute yang kedua. Next ini 12.
Di sini saya menggunakan subnet 24 saja karena di sini kebetulan untuk end device-nya memang sedikit. Root 12 titik. Oke, benar. Lalu yang terakhir kita akan ke access point. Ke access point itu 192.168.0 titik 1.0. Sama juga untuk rutenya. Oke, next kita akan lakukan write untuk rute ini ke config kita, ke running config kita. Oke, ini sudah saya write. Nah, next ke router kedua. Di sini juga sama caranya, kita akan mendefinisikan untuk interface serialnya itu juga. Oke, yang pertama di router kedua ini kita akan masuk ke interface dari serial yang pertama. Serial serial 20. Oke, lalu kita akan set untuk IP address-nya. Ini adalah IP address-nya, yaitu 20.0.0.2. Oke, next kita akan juga mengeset interface dari serial 3-nya, serial 3 slash 0-nya. Karena di sini terdapat dua port yang terhubung ke serial. Serial 3 slash 0 ini akan terhubung ke serial 2 slash 0 di sini. Interface serial 3 slash 0. Oke, kita akan mengeset IP-nya yaitu 20.0.1.1. Next, kita lakukan routingnya seperti yang di router pertama tadi. Untuk yang pertama kita akan melakukan routing ke router pertama. IP route seperti ini. Untuk static route-nya, IP route ke 192.11.4.0. Terus subnetnya. Terus kita akan mendefinisikan jalurnya. Ini kita akan menuju ke 20.0.0.1 untuk menuju ke IP address 192.11.5 ini. 20.0.0.1. Next, yang 5. Oke, next kita akan ke routing yang di sini. Ini untuk routingnya IP route 11.2.3.0 ke 20.1.2. 11.2.3.0. Terus
12.2.3.0. Ini sama jalurnya. Terus kita ke access point 192.168.0.1.0 ke jalur yang sama pula. Oke, kita langsung saja N terus right. Oke, next kita akan melakukan routing di router ketiga. Di access point saya akan langsung untuk meroutingnya ke semua yang ada di kiri ini menggunakan uh, routing 0.0.0.0. Oke, yang pertama kita setup dulu untuk serialnya. Ini enable terus conf t terus interface dua serial 2.0 IP address IP addressnya 20.0.0.2 titik 2.2. Subnet masknya no shutdown. Terus kita lakukan setup config-nya. Sini saya langsung aja saja melakukan routing ke semua yang ada di kanan itu. Yang ada di kiri. Titik 0, terus subnet mask juga sama. Terus kita akan melewati jalur 20.0.2.1 2.1. Oke, terus kita N, terus kita write. Oke, next kita akan lakukan setup DHCP untuk router keempat ini. Dimana untuk melakukan setup DHCP ini kita harus masuk ke terminal router lagi. Kita masuk ke terminal router, dulu ke interface FA 00, lalu kita DHCP pool labcom. Oke, kita langsung saja untuk melakukan perintah default router ini untuk default router 192.168.1.1 ini untuk sebagai default gateway-nya.
Lalu networknya kita akan gunakan 192.168.1.0 seperti yang tadi kita lakukan. Terus kita kasih default gateway-nya. Next, kita setup untuk DNS servernya. DNS server 192 titik, untuk DNS servernya disamakan saja dengan default gateway-nya 168.1.1. Oke, next kita akan mengatakan pada DHCP ini bahwa kita tidak boleh menggunakan IP yang sudah digunakan default gateway dan DNS server itu sendiri. Karena untuk DHCP ini dia akan mengenerate IP secara otomatis untuk device-device yang akan terkoneksi ke access point ini. Jadi kita harus melakukan perintah IP DHCP excluded, IP DHCP excluded address 192.168.1.1 yang kita gunakan ke DNS server tadi. Oke, kita akan coba exit saja. Terus kita coba langsung apakah ini sudah bisa berjalan. Untuk jaringannya kita coba untuk ke PDU. Ini wajar untuk fail pertama. Oke, ini sudah bisa untuk berjalan. Nah, kenapa tadi untuk try atau untuk percobaan pertama ini fail? Nah, pada percobaan pertama itu kan untuk end device-nya ini, untuk IP source-nya ini belum mengetahui MAC address dari IP destination-nya itu. Jadi pada percobaan pertama untuk melakukan pencarian melakukan pencarian MAC address dari IP destination itu akan diklasifikasikan oleh ping kita sebagai loss. Jadi untuk pencarian yang pertamanya ini kan digunakan untuk pencarian MAC address. Jadi pada saat ping yang kedua itu untuk IP source-nya ini sudah mengetahui MAC address dari IP destination-nya ini. Misal MAC address dari PC yang ini. Ini sudah diketahui karena untuk yang ping pertama itu PC ini sudah mengirimkan MAC address-nya melalui ping tadi ke laptop ini. Oke, kita langsung saja coba untuk semuanya. Ini pasti sukses. Kita toggle dulu agar lebih kelihatan hasilnya. Sukses. Ini pasti fail karena berbeda kelompok, karena berbeda gateway-nya, dan ini belum diketahui MAC address-nya karena dia tidak di satu subnet. Ini sukses. Terus ini sudah bisa. Sukses. Kita delete dulu. Nanti kita akan coba ping secara manual. Namun ini saya akan menekan ini dulu agar mempermudah bahwa ini sudah bisa dikoneksikan ke semua device yang ada. Sukses. Ini juga sukses. Sukses. Sukses juga. Sukses. Sukses. Sudah sukses. Oke, next ke laptop. Oke, ini sudah bisa untuk semuanya. Dan ini untuk static
static routing protokolnya sudah bisa berjalan di semua topologi jaringan ini. Baiklah, untuk yang terakhir saya akan mencoba untuk melakukan ping secara manual. Nah, tadi karena MAC address-nya sudah diketahui oleh end device dari source-nya ini, dari PC pertama ini, harusnya dia harus berhasil dan zero loss untuk pingnya jika ini sukses. Oke, kita akan masuk ke desktop, PC, desktop, terus command prompt. Misal saya akan melakukan ping ke PC ini, ping 11.2.2.3. Salah untuk IP address-nya, harusnya 3.3. Nah, ini sudah zero loss karena harusnya itu MAC address-nya sudah diketahui oleh PC source kita. Next, saya akan mencoba juga untuk melakukan ping ke laptop ini. Sebelumnya saya lihat dulu untuk IP address laptopnya karena ini DHCP dibuat secara otomatis. Untuk DHCP-nya desktop, ini IP address. Oke, IP address-nya adalah 192.168.1.2 yang sudah dibuat oleh DSCP kita. Oke, kita coba ping untuk laptopnya. Ping 192.11.168.1.2. Baiklah, untuk paket pingnya ini sudah zero loss dan saya merasa bahwa untuk tugas ini sudah bisa saya selesaikan dengan baik. Oke, mungkin untuk pemaparan pembuatan routing protokol statik secara manual di Cisco Packet Tracer mungkin segitu dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan mohon maaf bahwa banyak hal-hal yang bertele-tele dalam video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.